Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hadi Saputra. Tahun ini saya insya Allah mencalonkan diri sebagai koordinator Jendela Lampung. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan rencana program kerja saya selama 1 tahun ke depan jika saya terpilih. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf kalau misalkan video atau suaranya kurang jelas. Dan juga kalau mata saya sering ngeliat ke kiri ya, karena contekannya ada di sebelah kiri. Lanjut. Program yang pertama itu ada pengenalan dan upgrading pengurus. Nah, kenapa pengenalan dan upgrading pengurus ini penting? Pertama, evaluasi tahun lalu itu yang saya tahu ya. Tahun lalu dan tahun ini itu sesama pengurus itu ada yang tidak tahu gitu. Dia namanya siapa dan dari divisi apa. Itu tujuan pertamanya. Jadi nanti bentuk kegiatannya itu ada games, ada mini seminar, sama ada pelatihan. Nah, tujuannya apa? Tadi yang pertama. Yang kedua itu membangun ikatan antar pengurus. Nah, pemahaman mendalam tentang jendela. Jendela itu apa sih? Apa aja yang bisa kita lakuin untuk jendela? Apa aja yang nggak boleh kita lakuin di jendela? Intinya itu. Pertama. Dan saya juga pengen ngebuat suatu pondasi yang kuat di internal jendela. Internalnya itu apa? Internalnya itu pengurus. Pengurusnya jalan, pengurusnya kuat, relawannya jalan, pasti relawan juga kuat. Dan kalau semuanya bisa teratur kayak gitu, insya Allah jendela semua kegiatannya pasti akan jalan. Walaupun nggak jalan, setidaknya orang-orang di dalamnya itu mau gerak dan mau mikir semuanya, bukan cuma 1 atau 2 orang aja. Itu program kerja yang pertama. Lanjut, program kerja yang kedua. Yang kedua itu ada kelas bahasa Inggris. Nah, kenapa selama ini untuk kelas-kelas besar SMP, SMA itu susah sekali kita sebagai kakak relawan ngajar untuk mata pelajaran yang spesifik, karena kekurangan kakak yang ngerti tentang pelajarannya. Kan nggak semua kakak bisa ngajarin fisika, kimia, MTK. Nah, pelajaran-pelajaran kayak gini tuh emang kita masih kurang kakak-kakak yang ahli. Walaupun ada kakak yang bisa, itu nggak setiap minggu bisa datang. Jadi saya mikirnya mata pelajaran apa yang universal dan dibutuhkan? Ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga saya yakin hampir semua kakak relawan tuh ngerti lah kalau bahasa Inggris itu seperti apa. Dan walaupun kakak yang ditunjuk sebagai PJ nggak datang, yang digantikan ini bisa pilihannya banyak. Jadi program ini nggak hanya tergantung ke beberapa orang kakak aja, tapi semuanya bisa ikut nimbrung di sini. Baik itu nanti di hari Minggu atau di hari Sabtu, itu urusan nanti. Nah itu. Terus program kerja yang ketiga itu ada pelatihan pengurus. Nah ini selama ini kan yang ada di benak kita itu apa sih yang bisa kita kasih untuk jendela? Jarang banget atau mungkin ada beberapa yang mikir terus yang jendela bisa kasih untuk relawan itu apa? Nah, itu jarang banget. Nah, di sini saya coba nanti buat ada pelatihan untuk setiap divisi pengurus. Contoh kayak divisi media nanti ada pelatihan tentang desain grafis, divisi kerjasama misal ada pelatihan tentang ilmu komunikasi, divisi relawan pengembangan manusianya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Bisa juga pelatihannya untuk semua pengurus. Tapi ini walaupun ada pelatih untuk di luar pengurus, tapi diutamakan untuk yang pengurus. Karena apa? Pengurus ini sebagai roda penggerak di jendela dan harus jadi prioritas untuk program ini ya. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya ternyata emang contoh kayak ada kelas bisnis gitu kan, itu semua pasti diikut sertakan, gak cuman pengurus aja seperti itu. Terus yang keempat itu ada namanya perbaikan sistem inventaris. Nah, kenapa ini perlu? Pertama, sistem inventaris di jendela itu yang saya lihat berantakan. Mulai dari jumlah buku, rak, meja, kipas angin, segala macam. Contoh aja, mungkin kalian nggak tahu ya kalau jendela itu punya inventaris komputer. Mungkin tahu atau lupa. Nah, saya sendiri itu juga baru tahu beberapa waktu yang lalu, dikasih tahu sama pengurus tahun lalu kalau ada inventaris untuk program. Nah, hal-hal kayak gini kan harus dicatat ya. Nah,
ini salah satu program saya pencatatan dan pengarsipan yang baik dari inventaris yang ada di jendela. Jadi status kepemilikan barang-barang itu jelas. Ini dari siapa, ini punya siapa, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada jendela buzzer. Nah, untuk jendela buzzer ini saya rasa dari tahun-tahun sebelumnya udah ada ya. Maaf kalau saya salah, itu kalau nggak salah waktu itu pernah ngejual hasil-hasil kreasi adik-adik, hasil-hasil kerajinan. Nah itu, tapi saya nggak tahu keterusannya seperti apa, makanya saya ingin coba buat lagi. Kayak buku-buku yang numpuk di gudang RB itu banyak banget itu, dan itu udah debuan. Dan kalau terus ada di situ, dikhawatirkan juga bisa banyak tikus segala macam, malah bukunya hancur sendiri, lapuk lah. Nah kan bisa disiasati tuh dengan bazar buku. Tujuannya ya ke masyarakat umum, bisa juga untuk dipinjemin atau kita jual sekalian di bazar buku itu ya, tapi tetap ngelihat akad donasinya seperti apa. Kalau akad donasinya emang nggak boleh dijual ya nggak akan dijual buku itu, seperti itu. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kakak-kakak semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.